Salma, seorang gadis kelas 1 SMA yang periang namun juga perfeksionis, sedang membuka akun sosial medianya. Ia melihat-lihat akun milik selebgram dan kemudian membandingkan dengan dirinya. Wow, cantik banget. Banyak banget followersnya. Like-nya juga banyak. Wow, kalau misalkan aku bisa cantik kayak dia, pasti aku juga bisa dapat duit banyak. Endorsean juga pasti ngantri. Kenapa sih semua orang pada cantik-cantik? Insecure banget tahu. Skincare-nya apa aja sih? Aku kok skincarean tapi tetap gini-gini aja. Ia membuka story dan curhat tentang keinsecurannya terhadap fisik yang ia miliki. Insecure banget, kenapa yang lain ditakdirkan dengan cover yang bagus, sementara aku gak seberuntung mereka. Dia mengeluhkan rasa insecure-nya di Instastory, dan semua temannya melihat story itu. Semakin malam, Salma semakin larut dalam ketidaksempurnaan yang ia miliki. Kesal dan gundah pun semakin mendekapnya. Namun, beberapa mutualannya melihat story Salma dan mereply. Salma hanya membalas komentar teman-temannya dengan jawaban, iya. Keesokan paginya, ia bersiap untuk mengikuti KBM daring. Masih dengan pikiran yang terpaut kepada segala yang tidak bisa ia dapatkan. Namun, ia tetap berusaha maksimal dalam memahami materi pelajaran pagi itu. Setelah jam KBM berakhir, pada siang harinya, wali kelas Salma membagikan siaran berupa pengumuman tentang beberapa temannya, yaitu Aisyah dan Zahra, yang telah berhasil memenangkan Olimpiade tingkat provinsi. Alhamdulillah ya Allah, berhasil memenangkan lomba ini. Lalu, Aisyah dan Zahra pun terlihat bersyukur atas pencapaian mereka. Meskipun Salma seorang anak yang perfeksionis dan rajin, ia tetap belum bisa mengikuti Olimpiade karena nilainya yang masih belum sesempurna temannya yang mengikuti Olimpiade tersebut. Lagi-lagi, ia kembali menyalahkan takdir akan dirinya. Tak terasa, kekesalannya membuat ia melempar beberapa barang kecil yang ada di dekatnya. Ia memutuskan untuk menuliskan kembali perasaannya di dalam story. Why? The grades I get aren't as perfect as they are. Tak lama setelah ia mengupload story itu, Syifa, salah satu teman seangkatan Salma, mereply dengan tujuan untuk memberinya semangat. Aku tahu kamu itu bisa kok. Kamu orang yang kuat dan layak buat mencapai segala keinginan kamu. Walaupun mungkin satu kesempatan hilang, tapi masih ada kok beribu peluang yang siap untuk kamu jemput di depan. Salma membaca respon temannya tersebut, kemudian termenung. Ia sadar bahwa ada space di hatinya yang mengiyakan pernyataan itu. Ia tak ingin membalas apa-apa respon dari Syifa. Seraya membuka laptopnya, Salma tergerak untuk mencari video para hafizoh di YouTube. Karena mendiang ibunya pernah berpesan untuk selalu memuliakan Al-Quran dan menghafalkan surah-surahnya. Salma pun terkagum saat melihat ternyata gadis kecil yang berusia 6 tahun pun sudah ada yang menjadi hafizoh. Kembali ia mengambil ponselnya dan meng-add story. Jealous katanya, ternyata sudah amat banyak kesempatan yang telah aku sia-siakan. Sahabatnya yaitu Nisrina yang menyadari bukan cuma kali ini saja ia melihat Salma membuat pernyataan seperti itu di sosial media dan tak ingin berkata banyak. Ia langsung memberikan satu video seorang motivator muslimah, berharap kali ini sahabatnya bisa sadar dan mensyukuri semua takdir baik yang telah Allah berikan terhadap masing-masing ciptaannya. Salma dengan sedikit heran langsung mengklik video tersebut. Assalamualaikum cantik, pada pembahasan sore ini kakak bakal ngejelasin hal-hal yang sedang trendy-trendynya pada zaman sekarang. Khususnya untuk kamu, anak muda. Kita nggak perlu kok buat jadi orang lain agar kita sempurna.
kita juga gak perlu buat nyalahin diri kita atas apa yang mutlak terjadi dalam hidup kita. Semua orang pasti memiliki potensi yang besar dalam hidup ini. So, be yourself. Bismillah dan percayalah jika Allah SWT mempunyai rencana kepada setiap hambanya yang bersyukur. Semangat! Salma pun terdiam dan ia sekarang sadar bahwa apa yang Allah takdirkan terhadapnya sudah melebihi kata cukup. Ia merasa bersalah karena tidak mensyukuri segala takdir yang Allah tetapkan. Sambil mengatakan terima kasih kepada sahabatnya, ia bertekad di dalam hati bahwa tidak akan merasa insecure lagi dan akan membuat ibunya tersenyum bangga kepadanya di atas sana.